Pemirsa, bagaimana peluang timnas Indonesia untuk bisa mencuri poin di markas Vietnam nanti malam? Kita akan membahasnya dengan mantan kiper timnas Indonesia, Marcus Horizon. Selamat malam, Bang Marcus. Selamat malam, Mbak. Iya, Bang Marcus, waktu sempit lawan Vietnam, yakni kurang dari 3 hari ya usai lawan Laos, dan ini terang-terangan dikeluhkan oleh Coach STY. Bagaimana cara STY bisa membuat skuad Garuda ini bangkit usai imbang ya lawan Laos dan akan melawan Vietnam nanti malam, Bang Marcus? Ya, pada pertandingan yang ketiga nih lawan Vietnam, saya yakin Coach STY mempunyai taktik dan strategi untuk bagaimana menghadapi Vietnam yang sebagai tuan rumah, dan Coach STY pasti yakin Vietnam juga mungkin ingin membalaskan dendam ya. Mereka Vietnam juga ingin memberikan kemenangan buat Vietnam main di Hope. Cuma masalahnya kita recovery-nya ini berbeda sama Vietnam, karena recovery kita begitu kita lawan Laos kita langsung terbang ke Vietnam, sedangkan Vietnam baru pertama lawan Laos dan kedua Indonesia. Jadi recovery ini yang harus diperhatikan, emang mesti kerja keras kalau misalkan recovery kita nanti, apalagi Vietnam melakukan penyerangan dari sisi flank, dari sisi tengah, yang patut diwaspadai berarti pemain kita, para pemain bertahan kita, mereka harus tetap disiplin menjaga lini pertahanan kita. Dan saya yakin kondisi ini bisa Coach STY bisa tahu gimana caranya. Iya, soal recovery ini kan Vietnam betul ya diuntungkan jadwal karena baru akan memainkan laga keduanya di Piala AFF 2024. Jadi kuncinya bagaimana, Bang Marcus, untuk recovery ini bisa cepat dilakukan oleh timnas? Ya, saya pikir recovery-nya itu harus istirahatnya yang cukup ya, Mak. Kemudian dari segi latihan juga mungkin porsi latihannya mungkin hanya ringan, tidak terlalu berat. Mungkin recovery-nya itu selain juga mungkin ada es bath setiap selesai latihan. Jadi banyak macam recovery yang dilakukan. Kalau kita misalkan melalui pertandingan yang berat ini, pasti Coach STY juga tahu recovery apa aja yang bisa dilakukan agar nanti pas lawan Vietnam mereka fit kembali dan bugar. Semoga sudah fit ya untuk melawan Vietnam. Dan manajer timnas Sumarji menyatakan bahwa STY telah mengevaluasi terkait dengan permainan melawan Laos kemarin. Kemudian para pemain juga sudah bicara dari hati ke hati. Bagaimana dampaknya bicara dari hati ke hati untuk permainan malam hari nanti? Ya, seandainya para pemain muda kita ini bisa melakukan komunikasi baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan, dan saya yakin ini pasti begitu pertandingan mereka juga pasti melakukan komunikasi ya, Mas. Mungkin dari hati ke hati tadi di luar lapangan, nanti begitu di lapangan mereka komunikasi lagi nih, harus bagaimana, harus mempertahankan momentumnya gimana, ini pertanyaan gimana, itu yang harus kita amati ya. Makanya bagus ya dari hati ke hati, yaitu ya secara strategi juga ini untuk recovery juga ini, Mbak. Jadi bisa masuk recovery dari ke hati itu supaya mereka juga hilang dari kelelahan yang kemarin 2 pertandingan ini. Dan harapannya bisa dipraktekkan nanti saat melawan Vietnam ya, soal komunikasi ini. Apakah ini juga menjadi catatan khusus bagi Bang Marcus untuk memperbaiki pola komunikasi di lapangan? Ya, karena kita tahu 2 pertandingan ini ada beberapa miskomunikasi, ada memang kerjasama tim, kekompakan tim itu belum padu ya, Mbak. Makanya mudah-mudahan pada pertandingan ketiga ini timnas Indonesia bisa lebih kompak, bisa saling kerjasama, saling komunikasi di lapangan, Mbak. Iya. Bagaimana kemudian untuk mengantisipasi absennya Marcelino Ferdinand, Bang Marcus? Apakah akan signifikan mempengaruhi nanti dengan absennya Marcelino Ferdinand? Ya, pasti ya, dengan tidak adanya Marcelino pasti lini serang timnas Indonesia pasti akan berkurang ya. Tapi siapapun yang dimainkan nanti Coach STY pengganti Marcelino, dia bisa juga memainkan seperti peran Marcelino yang ikut membantu lini serang timnas Indonesia. Jadi ini memang dampaknya sangat luar biasa nih tidak ada Marcelino. Tapi mudah-mudahan saya yakin walaupun tidak ada Marcelino,
timnas Indonesia mulai dari pertahanan, gelandang dan lini penyerangan mereka bisa lebih kompak ya, bisa lebih komunikasinya bisa lebih bagus. Iya. Jadi siapa Bang Markus yang pas menggantikan posisi Marcelino Ferdinand? Tadi seperti tadi kita tampilkan ada Rifat Dwe pemain dari Borneo walaupun dia baru di timnas, tetapi Coach STY mungkin lebih tahu kondisi timnas saat ini tanpa Marcelino dari segi latihan kemarin mungkin di Vietnam dia sudah melihat apakah Rivaldo ini cocok untuk menggantikan Marcelino apa enggak. Hanya Coach STY yang tahu, hanya Coach STY yang tahu. Jadi kalaupun Rivaldo dimainkan berarti Coach STY melihat mungkin bisa ini sebagai harapan pengganti dari Marcelino. Baik. Terakhir Bang Markus, prediksi skornya nih Indonesia versus Vietnam berapa? Kalau prediksi sih ya kita semua bangsa Indonesia pengen timnas Piala AFF ini bisa menang ya Mbak. Tapi relatif saja kita dapat hasil draw aja di kandang Vietnam kita udah luar biasa ya. Kenapa? Karena pertandingan terakhir kita akan menghadapi Filipina yang di atas kertas kita lebih unggul karena kita main tuan rumah. Jadi saya berharap kalau misalkan hasil ini draw lawan terakhir nanti lawan Vietnam kita bisa menang pasti kita akan lolos. Kita doakan yang terbaik ya untuk Garuda. Terima kasih Amin. mantan kiper timnas Indonesia Markus Horizon sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.